Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan melanjutkan video tentang konsep dasar ekonomi dan ini merupakan video yang ketiga. Terakhir kali kita sudah membahas tentang bagian dari pembagian dari ilmu ekonomi yaitu ekonomi terapan dan yang ketiga adalah pembagiannya yaitu ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi berdasarkan teori-teori. Teori ekonomi mempelajari hubungan peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain dan merumuskannya menjadi hukum ekonomi. Teori ekonomi digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Ilmu ekonomi secara umum dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ekonomi mikro dan yang kedua adalah ekonomi makro. Pertama kita akan membahas ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dan unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun sebagai produsen, termasuk permintaan dan penawaran hingga struktur pasar. Analisis ekonomi mikro dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teori harga, yang kedua teori produksi, dan yang ketiga adalah teori distribusi. Teori harga membahas tentang proses pembentukan harga yang dipengaruhi oleh interaksi antara penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa di suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar, konsep elastisitas permintaan atau elastisitas penawaran, dan sebagainya. Yang kedua, analisa ekonomi mikro terbagi atas, yaitu yang kedua teori produksi, yaitu menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Dan yang terakhir adalah teori distribusi, yaitu membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha. Itulah analisis dalam ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro dikembangkan oleh ahli ekonomi klasik pada abad ke-18 dan 19, yaitu Adam Smith dan David Ricardo, yang selanjutnya dikembangkan oleh Marshall dan Piaget. Guna menyusun teorinya, ahli ekonomi klasik atau ekonomi mikro mendasarkan pada anggapan-anggapan dasar tertentu, yaitu yang pertama adalah setiap subjek ekonomi selalu bertindak ekonomis rasional. Maksudnya adalah para konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimal dari setiap barang dan jasa yang dikonsumsi, sementara produsen selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua, setiap subjek ekonomi mempunyai informasi yang lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar. Yang ketiga, tingkat mobilitas yang tinggi sehingga para subjek ekonomi dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Dan yang keempat, berkeyakinan bahwa kegiatan ekonomi akan berkembang secara efisien, pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan akan tercapai kesempatan kerja penuh atau full employment. Itulah anggapan dari ahli ekonomi klasik dalam menyusun teori-teori ekonomi mikro. Adam Smith juga menjelaskan bahwa dalam perekonomian bebas tanpa campur tangan pemerintah, perekonomian akan mencapai kondisi keseimbangannya melalui mekanisme harga yang terjadi di pasar, atau ini disebut juga dengan konsep the invisible hand. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan mikroekonomi baru bermunculan, mulai dari pasar yang tidak kompetitif hingga pengadaan barang publik.
Tidak setiap masalah-masalah baru tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme pasar. Keadaan pasar tidak mampu melakukan mekanismenya sendiri disebut dengan kegagalan pasar atau market failure. Kegagalan pasar menyebabkan kerugian ekonomi, baik bagi konsumen dan produsen. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan intervensi untuk menghindari bahaya ekonomi yang lebih besar dibandingkan harus membiarkan pasar dalam keadaan bebas tanpa kepastian. Jadi, Adam Smith ya sebagai ahli ekonomi klasik atau ekonomi mikro menjelaskan bahwa perekonomian bebas tanpa campur tangan pemerintah akan mencapai kondisi keseimbangan melalui mekanisme harga di pasar atau kita sebut juga dengan konsep invisible hand. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan mikroekonomi baru bermunculan dan itu tidak bisa diatasi dengan mekanisme pasar. Tidak bisa diselesaikan masalah tersebut dengan adanya mekanisme pasar. Oleh karena itu, dengan karena mekanisme pasar ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi, maka pemerintah wajib melakukan intervensi atau campur tangan untuk menghindari bahaya ekonomi ini. Oke, selanjutnya pembagian dari ilmu ekonomi secara umum yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Ekonomi makro menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian, tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi. Tetapi ekonomi makro membahas pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jadi, kalau ekonomi makro ini kita tidak bicara tentang seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi kita membahasnya dalam lingkup yang lebih luas, yaitu para konsumen, para pengusaha, pemerintah, dan juga bagaimana pengaruh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh uh, pelaku ekonomi ini terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kelahiran ekonomi makro ditandai dengan dikeluarkannya buku The General Theory of Employment, Interest and Money tahun 1937 oleh John Maynard Keynes, yaitu ahli ekonomi dari Universitas Cambridge, Inggris. Buku ini dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Barat, yang menjanjikan bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Banyak ahli ekonomi kemudian menerima pendapat Keynes dan kelompok ini disebut Keynesian economists yang sampai sekarang diterima dan dipraktikkan di banyak negara. Pemerintah sebuah negara tidak pernah menghabiskan kondisi ekonomi makro yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Gejolak makroekonomi lebih sering terjadi dan lebih terasa dampaknya karena gejolak makroekonomi berpengaruh pada seluruh elemen perekonomian negara. Permasalahan makroekonomi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masalah makroekonomi jangka pendek dan masalah makroekonomi jangka panjang. Pertama, kita akan membahas tiga masalah makroekonomi jangka pendek. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Bila dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa barang dan bersifat sementara, maka kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai inflasi. Kondisi itu tidak dianggap sebagai suatu masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Meskipun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena tiga alasan. Yang pertama, mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, inflasi menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Dan yang ketiga, inflasi menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat.
Selain inflasi, masalah makroekonomi jangka pendek adalah yang kedua, pengangguran. Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Secara teoritis, perekonomian dianggap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh apabila tenaga kerja yang tersedia seluruhnya digunakan. Namun, di dalam praktik, untuk menentukan apakah perekonomian telah mencapai full employment atau belum, yang menjadi ukurannya bukanlah penggunaan tenaga kerja 100%, tetapi penggunaan tenaga kerja yang sedikit lebih rendah dari itu. Misalnya, di Amerika Serikat, full employment telah dianggap tercapai bila tingkat pengangguran paling banyak sekitar 4%. Nah, di negara kita, Indonesia, upaya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk, yaitu salah satunya adalah dengan adanya program KB atau keluarga berencana. Yang ketiga, masalah ekonomi makro jangka pendek adalah ketimpangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Transaksi-transaksi yang terdapat dalam neraca pembayaran menyangkut barang-barang dan jasa dalam bentuk ekspor maupun impor, transaksi finansial seperti pemberian atau penerimaan kredit kepada atau dari negara lain, penanaman modal dari luar negeri, dan transaksi-transaksi yang bersifat unilateral seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri dan bantuan dari luar negeri. Bila jumlah pembayaran ke luar negeri tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diperoleh dari luar negeri, selisihnya dapat berupa surplus atau defisit pada neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran suatu negara dapat dikatakan merupakan masalah apabila ketidakseimbangan tersebut cukup besar. Maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Permasalahan ekonomi makro jangka panjang menyangkut persoalan pertumbuhan di bidang ekonomi. Masalah ini pada dasarnya menyangkut bagaimana mengatur perekonomian agar terdapat keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Ketika keserasian ini tercapai, maka pertumbuhan ekonomi sebuah negara akan mengalami kondisi yang optimal. Oke, selanjutnya kita akan membahas ilmu ekonomi dan kemakmuran. Ada 3 arti kata kemakmuran, yaitu banyak hasil, banyak penduduk dan sejahtera, serba kecukupan, tidak kekurangan. Kata makmur berkaitan erat dengan keadaan di mana segala kebutuhan manusia telah tercukupi dan kecukupan dalam diri manusia telah tercapai. Jadi kemakmuran ini erat dengan makna cukup. Kecukupan meliputi aspek material maupun spiritual. Artinya seorang manusia dikatakan telah makmur apabila ia telah merasa cukup, baik spiritual maupun material, dengan jalan memenuhi segenap kebutuhannya. Ilmu ekonomi mempelajari daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya, seperti yang sudah kita bahas pada materi awal. Yang dipelajari oleh ilmu ekonomi terbatas pada kesejahteraan material, yaitu yang berhubungan dengan benda dan atau jasa. Masyarakat dikatakan makmur apabila semua kebutuhan kebendaan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Jenis dan jumlah kebutuhan hidup akan selalu bertambah. Untuk mengimbangi perkembangan tersebut, produksi barang dan jasa perlu terus-menerus ditingkatkan. Ilmu ekonomi sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan yang berhubungan dengan usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat, memberi petunjuk cara pembagian pendapatan yang diperoleh, dan produksi barang dan jasa yang merata atau adil. Sasaran ilmu ekonomi adalah meningkatkan kemakmuran dan pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat. Jadi, ilmu ekonomi ini
tujuannya atau sasarannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan pemerataan pendapatan di masyarakat. Dan juga istilah makmur ini erat kaitannya dengan merasa cukup. Kita sudah merasa kebutuhan atau kita sudah merasa cukup dengan aspek material dan spiritual. Artinya adalah seorang yang dikatakan telah makmur itu bahwa ia telah merasa cukup baik spiritual maupun material, semua kebutuhannya itu telah terpenuhi baik aspek spiritualnya maupun materialnya. Oke, sekian materi terkait dengan konsep dasar ekonomi. Kita sudah selesai membahas materi ini yang kita bagi yang sudah kita bagi ke dalam 3 video. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.